يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضيع وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. لم يحتلم قد طه مطلقا ومتثى مدى الزمن منه الدواب فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو خطن كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يا ذنبي مختتني هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وصعق ومن محن إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya keras untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak-bapak sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kali ini di kitab Sirrus Salikinnya. Pada halaman 229 kita akan melanjutkan kembali pada perkara-perkara, yaitu amalan atau wirid menjelaskan daripada wirid tidur, yaitu ad-darib, wirid yang ketiga pada malam hari. Bila seorang itu hendak dia tidur, maka ada amalan-amalan. Dan disebutkan pula yaitu daripada adab-adabnya tidur. Adab tidur itu ada 10. Adab tidur itu ada 10 adab. Apa saja itu? Pertama adalah ia suci daripada hadas besar dan hadas kecil, dan suci batinnya, daripada segala najis. Najis yang mana? Batinnya najis yang sifat kejahatan, madhmumah, seperti kibrun, hasad, riya, ujub. Ini harus disucikan, dibersihkan, bukan hanya zahir saja, toharoh zahir, tetapi toharoh batin juga pada saat tidur itu. Pada saat tidur, maka yaitu sunnat untuk membersihkan. Termasuk juga adalah sunat ketika tidur itu bersugi. Ini adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, seorang itu disebutkan oleh musannif adalah ketika hendak tidur bersugi dan tempat air sembahyangnya disediakan. Dia mensediakan suginya, dia mensediakan tempat air sembahyangnya. Tempat air sembahyang salah satu sunat adabnya. Dan sunat tiap-tiap dia bangun, maka yaitu bersugi. Kalau dia tidak mudah akan air, maka sunat ketika itu bangun tayamum. Tidak ada air misalkan, maka jikalau dia sulit untuk mencarikan air, maka hendaklah ia duduk menghadap kiblat. Ini salah satu adabnya. Sambil dia berzikir kepada Allah dan meminta ampun dan bertafakkur di dalam segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita akan melanjutkan kembali daripada perkara adab ini. Termasuk salah satu adab yang kedua, melanjutkan pembahasannya. Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunat pada ketika hendak tidur itu bahwa berniat akan jaga pada malam itu, berbuat ibadah. Sunat hukumnya ketika dia hendak tidur, memasang niatnya dia bangun nanti malam. Bangun nanti malam untuk beribadah. Ibadah apa? Apa aja. Mau salat sunat, mau baca Quran, mau mutola'ah. Niat. Mengapa demikian disunatkan untuk berniat bangun malam?
karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal laili faghalabathu aynahu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawahu wa kana naumuhu sadaqah alaihi minallahi ta'ala. Ini hadis Nabi ini sahih ini. Perhatikan kita untuk bila hendak mau mengamalkan ada hujjahnya. Apa kata Nabi? Barang siapa mendatang ia akan tempat tidur, bila dia hendak menempati tempat tidurnya, dan yaitu berniat akan bahwa berdiri sembahyang daripada malamnya itu, berniat dalam hatinya, ya Allah nanti malam saya mau beribadah, ya Allah mau sembahyang, ya Allah, dipasangnya niatnya. Ketika dia hendak mau menempati tempat tidurnya, di ranjangnya, maka mengerasi akan dia oleh dua matanya. Mengerasi akan dua matanya. Maksudnya apa? Maka tidur ia, dia picingkan matanya, dia tutup matanya. Maka tidur ia hingga waktu subuh. Begitu dia berniat, dia baca doa misalkan, setelah itu dia baca doa, kemudian dia berniat, setelah itu dia tutup matanya sampai subuh. Sampai subuh maksudnya ni, tak terbangun dia. Tak terbangun, Pak. Niatnya padahal dia ingin mau solat tahajud. Niatnya ingin mau solat hajat. Niatnya ingin dia baca Quran jam 2. Ternyata tertidur sampai subuh. Tertidur sampai subuh. Udah mengerasi matanya, ditutup matanya. Bagaimana itu? Niscaya disuratkan baginya, dituliskan baginya akan yang diniatkannya, akan dia itu. Yang diniatkan akan dia itu. Nah, walaupun dia belum sampai mengerjakan, tak terbangun dia, tapi dia dapat pahala niat apa yang dia lakukan. Ya, dia berniat dia akan apa yang ia lakukan itu, padahal dia belum mengerjakan. Makanya oleh karena itu kita niatkan apa yang kita lakukan. Niat itu sangat penting. Bahkan diletakkan di dalam hadis arba'in yang pertama sudah kita bahaskan. Perkara apapun yang tidak mampu, niatkan aja. Soal nanti jadi atau tidaknya, mengerjakan atau tidaknya, itu sudah ikhtiar. Maka pahalanya dituliskan dituliskan seperti apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan, malam ini ya Allah saya akan wirid 1000 kali baca salawat Nabi nanti malam, rupanya tertidur. Sebab banyak pekerjaan dunia sehingga dia tertidur. Tapi dia sudah berniatkan kuat. Ketika dia masuk ke tempat tidurnya, ke ranjangnya, maka dia yaitu siap-siap. Nah, ini dia Pak. Walaupun tertidur dia dapatkan. Apakah itu dia dapatkan niatnya? Bukan itu saja. Dan adalah tidurnya itu sedekah atasnya daripada Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini bagi orang yang ahli iman ini, rugi dia tidak meninggalkan ini. Orang yang memiliki iman, orang yang memiliki ketaatan kepada Allah, maka rugi dia. Saat seseorang itu dia hendak mendatangkan, dia cari kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, kemudian dia berusaha untuk mengamalkan satu persatu. Contoh, dia kumpulkan semua. Ketika seorang hendak mau mendatangkan tempat tidurnya,
seperti ini, di samping ini dia berniat, kemudian dia bacakan doa. Dia bacakan doa. Doa apa? Ketika dia hendak mau mendekati tempat tidurnya, dia bacakan doa, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia bacakan doa itu. Zikir ketika hendak tidur. Dia baca Astaghfirullahal azim. Hafal semua ini. Mengamalkan berat. Alladzi la ilaha illa alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nih, ketika zikir ketika hendak tidur, hendak mau ke ranjang kita tuh, hendak tidur, ini dibaca 3 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membacakan ini ketika dia hendak tidur, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan, walaupun dosanya itu sebanyak pasir yang ada di pantai, maka dia baca 3 kali, Allah akan mengampunkan. Dalam kitab Sairus Salikin. Dalam kitab Sairus Salikin, yaitu di samping itu, atau Jauhar Mauhub. Jauhar Mauhub. Ya, di Sairus Salikin, coba bisa dicek ya. Halaman 24 jilid ketiga. Nah, kalau Sairus Salikin jilid yang ketiga. Sairus Salikin itu halaman 24, halaman 24 ya, jilid ketiga. Ini doanya. Siapa saja dia hendak mau mendekat tempat tidurnya, dia langsung baca istighfar, atau di tempat tidur dipukul Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar. Ada sapu lidi boleh. Ada kain boleh. Maka selama dia bertakbir mengucapkan itu, maka Allah menjagakannya dengan kalimat itu. Dibacanya istighfar, Allah ampunkan dosanya. Dibacakannya yaitu doa-doa yang lain. Baca doa, baca Al-Fatihah, baca kul, 3 kul, baca Al-Falaq. Sihir-sihir yang hendak mau mencelakakannya, Allah lindungkan di saat dia tidur. Baca bismillah 21 kali ya. Jadi kejahatan apapun yang hendak mau membinasakan dia, dengan kalimat tadi Allah jagakan dia. Ini istighfar. Banyak dosa, tapi dosa kecil. Dosa besar kan taubat. Ini dosa. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, maka Allah akan ampunkan. Ini pertama. Kemudian, jika dia hendak mau bangun malam hari, amalan hendak
bangun malam hari. Ada amalan bangun malam hari. Ya. Dia bangun, sudah berniat, dia berniat untuk bangun malam hari dan dia hendak bangun malam hari sesuai dengan keinginannya. Jam sesuai waktu yang diinginkan. Yang diinginkan. Ini amalannya. Apa amalannya? Baca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi di akhir ayat 5 ayat di akhir. Di akhir 5 ayatnya. Nah, bisa lihat di dalam kitabnya, dalam kitab Sirrus Salikinnya. Ya, coba cek Sirrus Salikin halaman 211. Ayo, kita buka. Jilid 2. Biar tahu. Walaupun belum sempat mengamalkan tak apa-apa. Pelan-pelan. Dapat? 211 yang di pinggir. Yang di kitab di tangan kita saja dulu. Ya, paling atas saya baca. Apabila engkau hendak mengetahui akan saat yang kelebihan itu, apabila engkau hendak mengetahui akan saat itu waktu maksudnya. Apabila engkau hendak mengetahui saat yang kelebihan itu, maka baca olehmu tatkala hendak tidur akan ayat ini. Mana yang dibaca? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Itu dibaca. Ya, berapa ayat itu bisa dicek. Ini sulit untuk cari ilmunya nih. Dengarin orang, ya, tapi referensinya kita. Maka bahwasannya jaga engkau pada saat itu, insyaallah taala. Intaha, dikutip di dalam kitab Khazinatul Asrar. Di dalam kitab Khazinatul Asrar ini gudang ilmu hikmah. Ada kitab yang khusus itu. Segala gudang wirid-wirid hikmah-hikmah ada di dalam situ. Ismuz Zat ada semua, Bismillah ada semua. Itu doanya. Itu di kitab. Beliau kutip dalam kitab Khazinatul Asrar. Orang-orang ahli-ahli hikmah itu beramal dari amalan di kitab itu tuh. Jelas ya? Dibaca. Tapi sebutkan jamnya. Ya Allah, dengan berkat ayat tadi, dengan berkat surat tadi, ya Allah, bangunkan saya jam sekian, jam sekian. Nah, coba. Tuh. Ini kalau udah yakin, nah, tapi kalau enggak ada aja tuh. Ayatnya yakin dulu, Nah, nanti dibangunkan sendiri tuh, dibangunkan sendiri. Baik, nah, ini kita dapat 2 amalan zikirnya. Zikir daripada ya, maka Allah akan membangunkan dia. Demikian itu. Ini kan kitab ini sudah khatam kita, tapi tidak mengulangkan kembali lagi. Ya? Apa yang dibacanya? Boleh dibacanya ya. Bila dia pakai bahasa Arab, pakai yang ini. Tapi kalau bahasa Indonesia, pakai saja. Tapi bagus bahasa Arab. Ya, tersebut dalam Fathul Malak bahwasannya barang siapa hendak bangun pada barang waktu menghendaki ia daripada malam,
waktu yang ditentukannya, waktu yang dikendakinya, maka hendaklah membaca ia ayat akan ayat tersebut itu. Maka hendaklah ia membaca akan ayat tersebut itu. Kapan itu? Tatkala hendak tidur. Itu dibaca. Bila dia orang ahli ibadah, maka diberitahukan amalan-amalannya. Dan berkata ia, setelah dia baca itu dia berkata, apa ia berkata? Allahumma aiqadhani, ya Allah bangunkan aku ya Allah. Waqta kadza wa kadza. Waktu titik. Nah, sebutkanlah kadza wa kadza. Sekian. Nah, gitu dia. Ini banyak kitab nih. Dari kitab Khazinatul Asrar dikutip dalam kitab ini sampai itu di kitab kecil pun disebutkan ada tuh. Majmu' Azim namanya. Kuning harganya cuma 2000 ya. Harganya cuma 2000 tapi amalannya waduh luar biasa. Tapi sulit cari lagi sekarang. Kalau dulu 2000 saya beli. Saya tak paham dulu, cuma beli aja. Rupanya ada manfaatnya rupanya. Beli enggak paham bacaannya. Ini kecil. Kitabnya Melayu, bisa dibawa kantong. Majmu' Azim. Ulama-ulama karismatik itu diamalkannya dalamnya. Makanya mereka itu menjadi ulama waliullah. Dah, dia baca kadza wa kadza titik sebutkan waktunya. Fa inna ruhi biyadihi. Maka sesungguhnya ruhku di tanganmu ya Allah. Wa anta tawaffal anfas, dan engkau yang mewafatkan nafas hina ketika mustawiyah, wallati lam tamut, dan tidak ada yang mematikan fi manamiha dalam tidurnya. Azkuruka, aku zikir kepada engkau, fatadharakani, maka berzikir aku, maka zikir, wastaghfiruka fataghfiruli innaka taf'alu ma turid. Maka dibacakan ya Allah aku mengampun akan ampunanmu. Itu boleh. Jadi bila dia tidak membacakan itu boleh juga dengan bahasa Indonesia. Allahumma aiqadhani waqta hada. Ya Allah bangunkan aku sekian. Bangunkan aku waktu ini karena ruhku ada di tanganmu ya Allah. Bangunkan aku ya Allah dalam sini. Coba praktekkan. Kalau belum praktek, belum tembus berarti doa tuh. Ayat itu berarti belum tembus tuh. Dia praktekkan lagi, belum tembus. Berarti bacaannya harus diperbaiki. Ya. Tapi kalau sudah diwiridkan lama-lama, jadi bacaan itu bisa jadi benar. Ya, jadi wiridkan, jadi benar. Baik, itulah dia amalan-amalan seseorang yang bila dia hendak mendatangi tidur. Kembali ke hadis tadi, yaitu bahwasannya orang yang dia bangun malam, dia berniat, walaupun dia tidak bangun malam, maka dia sudah mendapatkan pahala itu sudah dicatat. Jadi jangan sia-siakan amalan-amalan yang ini, niat walaupun tak terbangun. Sama juga walaupun seorang tak terbangun subuh dia. Ya, karena dia memang khawatir dia ini tak terbangun, tapi saya berniatlah untuk bangun salat subuh, untuk salat berjamaah, untuk wirid, untuk mengaji, tapi karena dia tidak terbangun, pahalanya sudah mendapatkan. Sudah mendapatkan. Dia sudah berniat tapi tak dapat bangun subuh. Tak dapat dia bangun subuh. Tak dapat dia mengaji subuh, tapi pahalanya sama seperti orang yang sudah mengerjakan salat subuh, seperti dia kalanya, pahalanya. Tapi jangan berniat-niat aja, enggak ada bekerjanya, ikhtiarnya enggak ada. Ikhtiarnya dulu. Ikhtiar. Ya. Bagi siapa ini yang berniat seperti ini? Orang yang sudah kebiasaan. Faghalabathu, ada disebutkan di situ. Orang sudah amalannya wirid, misalnya bapak tiap subuh nih udah sholat berjamaah, tiba-tiba tidak terbangun, maka pahalanya sudah sama seperti biasa. Karena kebiasaan dia. Jangan berniat, jarang ke masjid sholat subuh, tiba-tiba berniat ini dapat, nggak dapat. Dia tak dapat. Orang yang kebiasaannya saja tuh. Baik, itu adab yang kedua beserta ini. Dan adab yang ketiga, bahwasannya jangan tidur seorang melainkan telah disuratkan wasiatnya. Tuh. Dengar ya. Adabnya itu ternyata kita harus ada wasiatnya. Mengapa kita harus ada wasiat? Wasiat surat rumah, wasiat apa, udah terserahlah. Wasiat, mengapa kita wasiat?
Wasiatnya itu padanya karena barangkali mati ia di dalam tidur. Makanya ketika itu berdoa, zikir, wirid, dan kemudian mohon minta doakan kaum muslimin dan memaafkan orang-orang muslimin, mukminin, mukminat. Itu dah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat saat tidur. Ya. Pernah Nabi mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, jikalau engkau hendak tidur, maka kamu harus khatamkan Quran. Khatamkan Quran itu. Ya, khatamkan Quran. Kemudian engkau minta maaf kepada kaum muslimin dan muslimat. Hendak mau tidur. Wah, berpikir Siti Aisyah. Cuman hendak mau mengkhatamkan Quran. Kapan tidurnya? Yang orang yang dekat kepada Allah sulit hendak mengkhatamkannya. Satu malam. Ya, paling dan itu ya orang yang cepat paling ya bisalah selesai 3 jam, bisa dipakaikan dengan sholat. Maka bagaimana ya Rasulullah untuk bisa mengkhatamkannya itu? Baca olehmu 3 yaitu Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. 3 kali baca ini bandingannya yaitu khatam Quran. Makanya jangan ditinggalkan. Diniatkan itu. Terus bagaimana bisa minta maaf kepada kaum muslimin? Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Demikian disebutkan oleh dalam kitabnya Durratun Nasihin. Ada dalam situ. Bab tidur. Durratun Nasihin. Jadi jangan tahu aja, maksudnya tahu pernah dengar, tapi enggak. Nukilnya di mana? Di kitabnya referensi. Jadi supaya kuat. Dah. Harus tinggalkan ya. Pak Wah, tinggalkan itu wasiatnya Pak Wah. Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau nukil, ia kutip daripada jumhur ulama. Apa kata beliau? Anna man mata min ghairi wasiyatin lam yu'zan lahu fil kalami fil barzakhi ila yaumil qiyamati. Yatazawarul amwata wa yatahaddathuna wa hum la yatakallamu fayaqulu ba'duhum li ba'din hadzal miskin mata min ghairi wasiyatin. Paham ini artinya? Tahu apa dia? Ada miskin-miskinnya. Walaupun tidak diartinya, kau sudah tahu ada miskinnya tadi. Apa kata ulama? Imam Al-Ghazali yang mengutip, bahwasannya barang siapa mati daripada tidak ada wasiat, niscaya tidak diberi izin baginya berkata-kata di dalam barzakh, alam barzakh. Di mana itu? Di alam kubur hingga hari kiamat. Padahal berkunjung-kunjungan dan berjumpa-jumpaan oleh segala orang yang mati dan berkhabar-khabar mereka itu, yaitu tiada kuasa berkata-kata. Paham ni? Di Jawahar Ma'ani pun ada juga kita jumpa, dan ini kita ketemui lagi. Seorang yang mati, yang sedang nazak atau sakaratul maut, atau sebelumnya dia tidak pernah berwasiat. Wasiat itu apa aja? Nah, engkau harta sepertiga, engkau harta sepertiga. Nah, solat jangan pernah ditinggalkan. Tuntutlah ilmu seterusnya, itu wasiat. Bila ada orang yang mati tanpa ada wasiat, tanpa ada pesan gitu kan, tanpa ada wasiat, maka nanti di alam barzakh dia tidak dapat berkata-kata. Mengapa? Membisu begitu saja. Karena di alam barzakh itu para mayit-mayit semua saling mengunjungin. Yang mayit yang sudah matinya tahun sekian, begitu ada jenazah yang mati, mayit yang baru mati, itu bertanya, gimana keadaan dunia? Gimana keadaan saudaraku? Gimana keadaan istriku, anakku, dan tetangga-tetanggaku? Hartaku gimana? Dia bertanya. Dan mereka itu berdialog, itu bercerita. Ya? Mereka itu bercerita. Sama seperti kita bila berjumpa. Wah, banyak ceritanya. Ada saja. Mereka pun begitu. Maka bila seorang itu dia tidak ada wasiat, saat dia itu meninggalnya, maka ia itu adalah sulit untuk mengomong-ngomong.
Tapi ada orang berwasiat 10 tahun yang lalu dia sudah bersiat, meninggalnya itu sama wasiat, berarti dia dapat. Maka Bapak yaitu wasiatkanlah apa saja, wasiatkan kepada kalian semua. Ya. Bila nanti bapak mati, bila nanti ayah mati, umrohkan. Nah, itu wasiat. Walaupun anaknya tidak mengumrohkannya, wasiat bapaknya sudah dilakukannya sesuai dengan ini. Maka berwasiatlah. Wasiatkan, teruskan ini mengaji ini, teruskan dalamkan ini pengajian kita. Itu wasiatnya. Itu amalan-amalan orang-orang yang apabila dia tidak berkuasa untuk berbicara kepada mayit-mayit di alam kubur, dikarenakan dia tidak ada wasiat menjelang kematiannya. Sebelum dia mati tidak ada wasiat. Nah, maka berkata setengah mereka itu akan setengahnya, inilah orang yang miskin. Nah, udah di dunia miskin, tambah lagi di alam kubur miskin lagi. Maka orang itu disebut miskin, padahal mati ia dengan tidak berwasiat. Jelas Pak ya? Alhamdulillah. Jadi semakin kuat. Nah, jadi referensinya kuat, tinggal mengamalkan lagi. Tinggal untuk menetapkan. Kenapa kita harus tahu referensi rujukannya? Semakin yakin. Bukan kata orang lagi. Bukan kata ustadz lagi. Bukan kata ini tadi. Langsung dalam kitab Imam Al-Ghazali mengutip daripada perkataan jumhur ulama dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Sairus Salikinnya. Bagi seorang yang hendak mati, yang hendak dia meninggal, atau dia itu sebelum meninggalnya harus ada wasiatnya. Maka dia tidak termasuk orang-orang miskin. Nah, itulah dia adab yang ketiga bagi seorang dia hendak tidur. Ini adabnya ada 10 ya. Adabnya ada 10. Sampai di mana ini? Insyaallah sampai situ aja dulu. Ya. Di situ kita akan lanjutkan kepada adab yang keempat, yaitu adab keempat yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, kita akan lanjutkan kembali pengajian kita ini, bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sehatkan badan kita, semoga Allah panjangkan umur kita, yaitu kita dapat melanjutkan pengajian kita ini. Maka niatkan kita mulai dari sekarang, bila minggu depan Senin dan Selasa di kitab Sirus Salikin tidak dapat hadir, maka sudah mendapatkan pahala niat itu tadi dari sekarang. Kenapa kita niatkan? Karena memang rutin, aktivitasnya rutin gitu. Tapi kalau cuman dia tidak pernah berniat, niat, Pak yuk ngaji Pak, saya cukup niat saja, tidak dapat. Saya cukup niat saja, nggak dapat. Syarat untuk mendapatkan niatnya itu dia harus rutin. Rupanya ada halangan, sakit, kerja misalkan. Dia kerja niatnya sekarang, maka dia pahala akan mendapatkannya itu. Maka mohon kepada Allah, mudah-mudahan tiap huruf-huruf yang kita bacakan ini pahalanya mengalir kepada kita, kebaikan-kebaikan diberikan kepada kita. Bila minggu depan Senin, Selasa, Rabu kita ini ngaji ini tidak dapat hadir karena udzur, karena sakit atau karena tertidur, maka Allah akan tetap berikan pahala kepadanya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma asina 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna ya Allah ya Karim.
اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya, semoga kita dapat mengamalkannya, semoga kita diberikan oleh Allah yaitu kemampuan untuk dapat berbuat taat, dan teruslah kita untuk menuntut ilmu. Semoga Allah ridhokan atas segala kita semua. Amin. Rabbal alamin. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.